sekarang menghitung pH campuran dari asam dan basa. Ini bisa asamnya yang sisa atau basanya yang sisa. Kemudian kita ambilkan contoh asam plus basa menjadi garam plus air. Asamnya misalnya H2SO4, basanya misalnya NaOH. Hasil garamnya natrium sulfat Na2SO4 plus H2O. Kemudian koefisiennya Na2 kali 2, X-nya 1 kali 1, H-nya 2 dengan 2, 4 kali 2. Kemudian jika diketahui asam sulfatnya 100 ml 0,1 m dan NaOH-nya sama juga 100 ml 0,1 m. Kemudian kita reaksikan MRS-nya. Ini dikalikan 100 kali 0,1 10 milimol, 100 kali 01 juga 10 milimol. Nah, sepintas kelihatannya sama besarnya sehingga habis semuanya. Ternyata tidak. Ya. Untuk mengetahui mana yang habis, 10 milimol ini dibagi koefisiennya 2, 10 milimol dibagi koefisiennya 1. Nah, yang kecil itu yang habis. Jadi 10 dibagi 2 menjadi 5, 10 dibagi 1 tetap 10. Jadi yang habis NaOH, karena ini lebih kecil. Habis 10 dikurangi berapa habis, jadi tetap dikurangi 10. Nah, kalau 2 itu 10, kalau 1 berapa? Jadi 1 per 2 kali 10 menjadi 5. Nah, 10 dikurangi 5 tetap 5. Sisa inilah yang menentukan pH. Nah, ini yang menentukan pH. Nah, ini diubah menjadi molaritasnya dulu. Molaritas untuk H2SO4-nya 5 milimol dibagi volume total 100 dengan 100 200. 5 dibagi 200 0,025. Nah, ini sudah satuannya mol per liter. Nah, terus diuraikan ionisasinya H2SO4 berubah menjadi 2H+ ditambah SO4 minus 2. Kalau di sini N, maka H+-nya 2 kali N. Nah, dari sini bisa dihitung H+-nya adalah 2 kali 0,025. Ini dikalikan jadi 0,05 mol per liter. Baru masuk ke pH min log 5 kali 10 pangkat min 2. Harganya 2 min log 5. Jadi inilah pH dari reaksi asam sulfat plus natrium hidroksida, di mana asam sulfatnya sisa. Beginilah cara menghitung campuran asam basa, di mana asamnya yang sisa. Nah, berikutnya tentang pencemaran air. Nah, pencemaran ini bisa dilihat dari sumbernya, sumber yang mencemari, dan bisa dilihat dari parameternya, parameter untuk mengetahui kemurnian. Jadi untuk mengetahui pencemaran harus tahu sumber dan parameter air itu sehat atau tidak. Nah, kemudian kita bahas tentang pencemaran air. Air yang tercemar bisa kita lihat dari sumbernya. Dari sumbernya bisa dari rumah tangga,
Nah, rumah tangga itu kalau cucian pakaian yaitu berupa deterjen. Nah, kemudian dari sawah misalnya, sawah bisa dari kelebihan pupuk, pupuknya kelebihan, atau untuk penyemprot hama, pestisida. Ini adalah sumber-sumber yang mencemari air. Kemudian untuk mengetahui air itu sehat atau tidak, kita perlu adanya parameter. Ya, jadi bisa dilihat dari parameternya. Parameter itu dibedakan dari BOD dan DO. Jadi ini oksigen yang terlarut, DO itu oksigen yang terlarut di dalam air. Kalau BOD itu ada makhluk hidup atau bakteri yang hidup di dalam air. Jadi bakterinya, kalau di sini kecil, di sini kecil, terus DO-nya ini besar. Nah, ini bisa dinamakan airnya sehat. Ya, jadi oksigennya yang terlalu banyak, tetapi makhluk hidup yang hidup di dalam air sedikit atau syukur tidak ada ya. Jadi hampir nol itu, nah, airnya sehat. Tetapi kalau air yang tercemar, BOD-nya ini besar, ini bau. Biasanya kalau BOD-nya besar itu airnya bau. Kemudian DO-nya kecil, ya, kalau ini kecil, ini juga tidak segar airnya ya, karena oksigennya yang terlalu sedikit. Dan ini air tidak sehat. Demikianlah untuk mengetahui apakah air itu layak diminum atau tidak. Nah, sesuai dengan parameter untuk mengetahui air bersih, yaitu DO. Jadi oksigen yang terkandung di dalam air ini harus besar, ya, harus besar. Kemudian BOD, BOD ini makhluk hidup, bakteri yang ada di dalam air ini harus sekecil-kecilnya, dan ini harus rendah. Nah, kalau DO besar dan BOD-nya rendah, maka diharapkan pH-nya harus netral, nah, sekitar 7. Inilah untuk didapatkan atau dinyatakan bahwa air itu baik, layak untuk diminum. Nah, berdasarkan hasil ini, maka nomor 28 yang optionnya benar adalah DO tinggi atau besar, BOD rendah. Benar adalah DO tinggi atau besar, BOD rendah. pH 7 adalah D. Jadi jawaban yang benar adalah D untuk nomor 28. Nah, untuk soal nomor 30 pada kaji latih ini bisa menjelaskan adanya parameter kira-kira air ini bersih apa tidak. Sekarang dari pernyataannya, air yang banyak mengandung zat pencemar, ya, kalau pencemar itu jelas airnya jelek, maka kalau air jelek D-nya ini harus banyak, ya. Jadi kalau dia mengandung pencemar, maka makhluk hidup yang ada di dalam air ini harus banyak. Nah, di sini dibilang rendah, ya, jadi salah, ya. Jadi pernyataannya salah. Nah, kemudian alasannya, BOD adalah ukuran banyaknya oksigen yang terlarut dalam air. Tidak, ya. Jadi yang menyatakan banyaknya oksigen terlarut itu DO, ya. Jadi bukan BOD, ya. Jadi ini salah lagi. Jadi salah di jawabannya. Untuk nomor 30 salah adalah E. Nah, kemudian untuk contoh menghitung pH dari
asam kuat ya, asam nitrat ini asam kuat. Kita ambilkan dari nomor 9 kacilate. Nah, asam nitrat ini kita uraikan ionisasinya. Nah, NO3 terurai jadi H+ ditambah NO3-. Nah, ini kalau koefisien 1M, di sini 1 juga sama 1M ya. Berarti H+ itu sama dengan M. M-nya sendiri adalah 10-2. 10 pangkat minus 2. Nah, pH-nya min log 10 pangkat minus 2. Jadi pH-nya 2. Nah, menurut opsi nomor 9 untuk jawaban pH 2 adalah D.